Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni sareng acara anu manu tiap dinten Salasa. Brukprak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana, Mang Aep, kumaha damang, Pak Ajang, Pak Cace, Pak Yudi daramang sadayana. Alhamdulillah nyari tepangkeun deui urang dina acara anu madah teh Brukprak TVRI Jawa Barat. Wilujeng nyakseni. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, ini butuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Brukprak dina dialog, sangkan brukprak masalah, jujurna silih asah asuh-asuh, sangkan brukprak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Brukprak Kang Yudi manawi uninga naon cenah tema kang ngadanten aya? Oh, henteu ingat. Naon? Urang pedar wae nya di dieu. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan Brukprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah. Tepang di Kang Cace sapara kanca sareng sim kuring Kang Budiana di acara Brukprak. Utamina ka para pamirsa di bumina sewang-sewangan. Salam hormat, salam sehat ti sim kuring Kang Budiana anu nyandakeun atanapi host acara Brukprak TVRI Jawa Barat. Nembe lagu Brukprak karya almarhum Kang Nano S, seniman Sunda anu dipi hormat ku urang sadayana. Dicandakeun ku lingkung seni SMP Pasundan Hiji, Kota Bandung. Hatur nuhun. Para pamirsa, alhamdulillah tayangan Brukprak atanapi wangkongan Brukprak dina sonten ieu temana ngeunaan PPKM batal dina libur Nataru. Terang Nataru naon teh Nataru? Natal tahun baru. Alhamdulillah. Ku kitu teu cios. Kunaon teu cios teras kedah kumake urang mayuna Nataru para pamirsa sadaya. Urang Bandungan sababaraha narasumber anu kompeten kangge ngajelaskeun ngeunaan dicabutna tanapi batalna naon PPKM dina nalika libur Nataru. Kusim kuring urang dihaturanan ka tepas Brukprak TVRI Jawa Barat kahiji, iya
ti pamarentah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Dedi Taufik MSI, anjeuna Kepala Dinas Pariwisata sareng Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Aturan mangga Pak Dedi. Damang, mangga nempes, ligih Pak. Nah, saparantos Pak Dedi, sim kuring oge bade ngahaturan wawakil ti pihak kepolisian daerah Jawa Barat nyetap Bapak Kepala Biro Operasi Polda Jabar, Bapak Kombes Polisi Stephen M. Napiun, SIK SH M. Hum. Apa kabar Pak? Ya, baik, sampurasun. Bosnya Pak. Ya, assalamualaikum. Pak. Gagahnya Pak Stephen. Saking gagahna hilapeun ka abdi nembe bade lempeng we untung di Pak siap. Tapi regreg aya Pak Stephen nya. Saya ketipu Mbak TV di sana. Siap. Salajengna aya pakar kebijakan publik dan ekonomi Jawa Barat anu dipikareus ku urang sadayana. Kang Acu Fiarta Kartabi, aturan Kang Acu. Waalaikumsalam. Sampurasun, Sampai. kumaha damang sadayana. Alhamdulillah, mangga Kang Acu. Saya di sana. Katawisna parantos sumping oge di studio TVRI Brukbrak Jawa Barat. Iya nu diantos-antos ku urang. Cikan Anu panggeulisna ieu teh narasumber sonten ieu. Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Ibu Dr. Insinyur Hajah Raden Dewi Sartika MSI. Sampurasun, damang, Bu Asisten, mangga ligi. Ini mah jagoannya nih. Ketua Satgas. Pemerintah resmi membatalkan penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 yang ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk diterapkan pada wilayahnya masing-masing saat libur Nataru. Instruksi Mendagri itu diantaranya melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia, serta memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, hiburan, tempat wisata, dan fasilitas ibadah. Meski membatalkan penerapan PPKM level 3 pada libur Nataru, namun pemerintah tetap melakukan pengetatan pada aturan perjalanan, aturan tahun baru hingga tempat perbelanjaan dan kawasan wisata. Lantas, bagaimana menyikapi aturan baru tentang libur Nataru dan Tahun Baru tersebut? Berikut kita simak obrolan Hasunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. Kata-kata bapak-bapak Widi simkuring bade lady first lah pangintennya apanya gitu. Kami paling di itu first lady. Jadi, laras. Numoy kitu Bu Asisten, Ya. Ibu Dewi, punten. Ya, Patarosana sproskia Bu, naon namina teh putusan pembatalan PPKM di saat Nataru itu tangtos nage mangrupi putusan pemerintah pusat pengintennya beras. punya. Mohon. Nanging secara spesifik hoyong uninga naon namina teh kondisi Jawa Barat terkait rencana tersebut. Rencana tersebut. Margi teh acan wae waktosna sumping, ayeuna wae di jalan-jalan tos luar biasa. Ya teh duka ku memang mobil teh balap sareng cai hujan gitunya, ya alias banjir. Atau nampi memang pengunjung pacu tiba-tiba seueur gitunya, sahate teh geuning Bu, Ya, urang ya. piknik gitu. Ya. Nah, Mohon. langkung langkung teknisna deui kumaha Bu kesiapan Jawa Barat Ya. ngalangkungan Pemprov Jabar. Mangga Bu Asisten. Ya, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budi hatur nuhun tos di ulam pangintennya di TVRI di Nansonten iya ada Kang Dedi dari Disparbud, kemudian ada Kang Aku nanti Kang Acu nih pasti pemulihan ekonomi kelihatannya banyak mohon. Terus Pak Stephen kita sering bertemu di Satgas gitu dan alhamdulillah Abdi Dewi Sartika selain Asda juga bertugas sebagai Ketua Harian Satgas penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Jadi dengan Atanapi tidak jadi diberlakukannya PPKM level 3 untuk seluruh daerah dalam hal ini, jantan menyesuaikan sekarang itu dengan situasi level. Jadi kaleresan kamari tos aya Inmendagri nomor 67. Jadi di Jawa Barat itu ayeuna posisinya justru lebih baik begitu ya. Sudah tidak ada lagi di posisi level 3. Jantan levelna ayeuna tos ada di level 1 itu ada 7 kabupaten kota dan di level 2-nya adalah 20 kabupaten kota. Jantan teu aya di level 3 dan di level 4. Artinya ini ada penyesuaian-penyesuaian dengan level. Tapi poinnya adalah nanti mungkin berlakunya adalah PPKM Nataru lah kira-kira seperti itu ya. Jangan panik tapi tetap waspada. Poinnya adalah seperti itu. Nanti di pusat-pusat perbelanjaan atau di pusat-pusat wisata ada aturan-aturannya, peduli lindungi itu tetap. Kemudian kontrol ya, kontrol yang dilakukan itu adalah poinnya di 2T. Tracing dan testing. Ketika ada yang terpapar harus dicari, kemudian kalau ada yang artinya ini dekat begitu ya, apa istilahnya kita ke kontak erat begitu ya. Kontak erat itu harus ditrace, jadi ketemu. Kalau dia misalnya ketemu, dia harus di testing. Kalau dia positif, dia harus masuk di pusat-pusat isolasi yang boleh pusat isolasi yang terpusat begitu ya. Dan yang pasti juga dari kabupaten, dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan, kelurahan, semua satgasnya harus kembali diaktifkan. Kemudian pusat-pusat isolasinya seperti itu. Jadi tetap tidak boleh panik, tapi waspada. Disiplin prokes tetap harus dilakukan. Kemudian peduli lindungi di pusat-pusat perbelanjaan dan di pusat-pusat keramaian, termasuk juga di pusat-pusat tempat pariwisata. Kemudian kontrolnya itu adalah testing dan tracing. Seperti tadi itu. Ibu nyabit-nyabit Atanapi tersampaikan oleh Ibu tempat pariwisata. Betul. Abi nyungkeun widi Pak Karo, Pak Acu bade langsung ke Pak Kadis Parbud. Pak Kadis, Kang Dedi, naon namina teh kumaha kayaan tempat pariwisata di Jawa Barat nah leres naon namina teh tiasa dinyatakan di level 1, tidak 2, tidak 3, apalagi 3 gitu ya Kang ya. Misalnya nu paling populer lah Pangandaran, Lembang, Puncak, Bogor dan lain sebagainya. Kondisinya swaskuba kan di kawasan wisata kita. Ya, terima kasih nih kesempatannya. Yang tadi jelaskan oleh Bu Asda ya bahwa kita ini sudah ada berita baik. Berita baiknya adalah bahwa Jawa Barat sudah ada tidak level 3, yang ada level 1 dan level 2. Nah level 3 ini kan sesuai dengan Inmendagri ya. Inmendagri 67 ini kan ada memenuhi kapasitas dan lain sebagainya. Itu jelas kita harus tetap mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Jadi di level 2 ada 20, level 1 ada 7, ya diantaranya Pangandaran. Nah, kami sudah mensiasati, ya tadi pagi juga rapat dengan Polda, ya. Kita sebelum juga beberapa kali rapat pertemuan dengan kabupaten kota untuk mempersiapkan antisipasi Nataru. Yang jelas kita sekarang ngejar herd immunity-nya. Bahwa Jawa Barat ini baru mencapai 66 ya untuk dosis 1 gitu. Itu per Desember kemarin tanggal 8. Kemudian yang dosis 2 44%-an. Nah, berarti kan sudah mendekati ya, hampir mendekati 70%. Nah, kami sudah menyediakan juga nanti yang tadi dikatakan Bu Asda, bagaimana antisipasi di lapangan. Yang pertama adalah kita akan lakukan rapid antigen ya di tempat wisata. Nah, tempat wisata di Jawa Barat ini ada 113 titik destinasi wisata yang siap dikunjungi. Dan kami sudah survei, monitoring, dan lain sebagainya, melakukan pengawasan, karena ada satgas di tempat daya tarik wisata, dan kemudian juga
ada beberapa daya tarik wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, jadi kemudian juga ada yang punya standar CASE, ada 1.583 yang sudah terdaftar di CASE. Hotel, restoran maupun daya tarik wisata. Itu poin. Ya, yang sekarang kita jual itu adalah nyaman, sehatnya, gitu ya. Protokol kesehatannya. Jadi di dalam new normal, namanya juga new normal, adaptasi kebiasaan baru dengan mengedepankan 5M itu, berarti kan kapasitas harus tetap dijaga. Jaga jarak, memakai masker, kemudian juga mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan, kemudian juga mengurangi pergerakan dan lain sebagainya. Itu adalah yang kita kumandangkan ya melalui edukasi. Nah, kami juga lakukan selain sifatnya preventif, nanti kita lakukan juga kaitan dengan di lapangan ada pengawasan untuk dilakukan penindakan. Apabila nanti di satu tempat yang tidak mengindahkan tadi protokol kesehatan, kemudian juga ada Peduli Lindungi, tapi yang datang kan ini COVID kita nggak tahu nih. Betul. Ya, mungkin kita di antara yang hadir di sini 5 misalkan ya. Nah, nanti masuk aplikasi Peduli Lindunginya semuanya 5-5-nya, bukan satu gitu kan. Nah, itu yang kita akan lakukan nanti pada saat tanggal 24 sampai tanggal 3 kita akan lakukan monitoring di lapangan, mencermati seperti itu. Nah, kemudian juga ya kita don't panic lah, gitu ya. Ya don't panic, do vaksin gitu kan, go piknik gitulah gitu kan. Kira-kira kalau pariwisata ya pasti kan pemirsa don't gitu panic kan. teh ulah panik. Gitu kan. Jadi supaya naikin imun gitu kan. Do vaksin, ya do vaksin kita harus kejar gitu kan. Gitu kan. Go piknik. Kalau go piknik ini persyaratannya jelas. Dia sudah punya aplikasi Peduli Lindungi, sudah divaksin 2 kali, ya. Kemudian juga sudah sehat, jadi bisa berwisata di Jawa Barat seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan seperti yang di sepertos nu didugikeun ku Pak Kadis Parbud Jawa Barat, Pak Dedi nembe di lapangan urang tiasa sepertos naon anu didugikeun ku Pak Dedi tebe nembe naon namina teh ulah panik, terus lakukan vaksin supaya tiasa piknik dalam keadaan tenang dan nyaman. Tapi tiasa eta sadayana dilakukan nyabunya upami acisna seueur gitu. Itu jadi eta mah tadi ge saur Pak Kadis Kang Cacenya naon namina teh dari 5 kena sugan abdi teh Pak Kadis bade nyebat dari 5 beunghar cenah gitu. Amin. Atanapi dari 5 kasep. Itu nu goreng. Nuhun Pak Kadis. Sekarang saya mau ke Pak Stephen, Pak Kombes Stephen selaku Kepala Biro Operasi Atanapi Karoop Polda Jabar. Kesiapan Polda Jabar, Pak Stephen, sekalipun kami percaya namina ge TNI Polri, Atanapi Polri, juga pasti harus berbuat banyak untuk semua ini gitu kan. Nah, masyarakat hoyong ngupingkeun ingin mendengarkan kesiapan Polda Jabar menghadapi Nataru setelah pemerintah tadi kita dengarkan. Pemprov terutama Pemprov Jabar. Nah, sekarang Polda Jabarnya bagaimana Pak Karo? Ya, begini Kang, hapunten para pemirsa dan seluruh rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Kita hulunya dimulai dari instruksi Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden itu menekankan untuk seluruh jajaran mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru untuk tidak terjadi lonjakan kasus. Karena kita melihat juga memang ada beberapa negara di dunia yang terjadi mungkin gelombang kedua atau gelombang ketiga, dan khususnya dengan varian Omikron yang memang waktu itu kita harus antisipasi. Namun demikian saya pikir pemerintah saat ini sudah mengeluarkan sesuatu kebijakan yang sangat bijak. Ya, nanti akan dibahas oleh pakarnya. Tadi Bu Dewi sudah jelaskan, Pak Kadis, Kang Dedi, sohib saya ini sudah jelaskan juga bagaimana kita semua kementerian, lembaga, kita harus bersinergi betul di dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Artinya liburan Nataru ini memang ini habitnya masyarakat Indonesia, baik itu libur Lebaran maupun libur Nataru, semuanya pengennya mudik semua. Pasti. Nah, sadayana semuanya pengen mudik, pengen jalan-jalan, apalagi masyarakat ini kan sudah lama juga diam di rumah. Seperti Kang Dedi bilang tadi, don't panic, ayo piknik. Jadi saya pikir dari satu sisi ini betul, tapi dari satu sisi juga kita harus tetap waspada dengan tentunya seperti di Imendagri, tetap
kita pihak kepolisian, kita mengacu kepada apa yang sudah dikeluarkan pemerintah, baik dari itu Inmendagri nomor 62, nomor 66 maupun 67. Ya. Bagaimana kita juga mengaktifkan RT. Nah, ini juga bentuk keamanan, Pak. RT, RW, Kewilayahan. ya. Dan saya nggak terlalu berani untuk menyampaikan seperti Bu Dewi tadi sampaikan bahwa ini kita sebut istilahnya PPKM Nataru Hapunten, Ibu. Artinya kalau kita sepakat, Bapak Kapolri untuk menyikapi ketiga Inmendagri ini sudah menyampaikan bahwa kita pihak kepolisian membuat pos pengamanan dan pos pelayanan. Ayo kita manfaatkan pos pengamanan ini untuk betul-betul memberikan rasa aman pada masyarakat dan pelayanan. Nah, pelayanan ini juga bisa dalam bentuk pelayanan kesehatan, nanti sama-sama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan dan sebagainya. Nah, tentunya dengan kita menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan tentu yang aturan yang ada, ini kita harapkan kita bisa meminimalisir. Selain juga target vaksinasi yang saat ini terus dikejar oleh semua instansi, bersinergi, berkolaborasi. Ya, kita saat ini tadi Kang Dedi udah sampaikan kita 68, sekian Ibu ya. 68. Nah, ini soalnya ini komandan saya. Iya, hari kemarin. Beliau ini komandan kami nih semuanya. Komandan saya sama Kang Dedi nih di Satgas. Jadi kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa harus terpenuhi target cakupan vaksinasi di akhir dengan 70% dari jumlah sasaran. Nah, karena itu untuk itu Polda Jabar kita menyiapkan 13.000 lebih personil, termasuk di dalamnya ada TNI dan juga unsur terkait lainnya. Dan kita harapkan jumlahnya ini lebih karena ada pos pelayanan. Tentunya nanti kami akan koordinasikan ke Bu Asda dan teman-teman di pariwisata, termasuk juga yang kita pikirkan kan polisi ini bukan hanya tadi rasa nyaman saja, tapi juga rasa aman. Bagaimana misalnya seperti di titik-titik tertentu di pariwisata, pengelola wisata itu sudah menyiapkan kantong-kantong parkirnya. Jadi tidak hanya kantong parkir yang mungkin tidak bisa menampung, tapi juga mungkin beberapa meter dari tempat itu dari kantong parkir sehingga tidak menghambat semuanya. Sehingga kita harapkan masyarakat ini walaupun ada himbauan Presiden bahwa untuk masyarakat diharapkan untuk tidak berpergian kecuali untuk tujuan primer. Nah, ini ada memang himbauan seperti itu. Kemudian cara bertindak lainnya juga kita ada seperti di Mendagri 62 terkait dengan misalnya ganjil genap. Kalau ganjil genap ini sudah ada di daerah-daerah yang aglomerasi seperti Bandung, kemudian Bogor, dan itu masyarakat mungkin sudah banyak tahu ya, biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Namun demikian untuk yang di tol ini sedang ada pembahasannya. Pembahasan di tingkat pusat dan alhamdulillah juga nanti hari Kamis sekitar jam 8 di Polda Jabar itu akan hadir Bapak Menko PMK dan juga Bapak Menhub bersama-sama nanti dengan Bapak Gubernur, Bapak Panglima, kemudian Bapak Kapolda dan unsur terkait lainnya untuk membicarakan masalah ini juga. Ini kesempatan kita melakukan rapat koordinasi lintas sektoral yang dipandu oleh pusat. Begitu kira-kira Pak. Siap. Aduh, para pemirsa regreg pisan we kupingkeun. Aduh, jika nanti Nataru ayeuna mah insyaallah lah moal berkembang. Tapi urang kupikeun heula ya pengamat kebijakan publik. Kang Acu Fiarta, Kang Acu nembe payung hukum kegiatan ini semua kan Inmendagri 66 dan 67 tahun 2021 ya. 21 ya, 2021. Nah, Kang Acu dari perspektif kebijakan publik dan ekonomi terkait pelaksanaan Inmendagri itu efektivitasnya sudah seperti apa, Kang? Mangga. Ya, jadi saya kira dari sisi kebijakan pertama kita melihat inside leg ya, artinya kelambanan dari dalam. Nah, kita mencoba kelambanan dari dalam ini adalah meningkatkan koordinasi ya. Karena jangan sampai informasi yang keluar ke publik itu kemudian menjadi rancu, menjadi menimbulkan keraguan dan tidak sama persepsinya. Dan itu bisa di lapangan bisa mengkacaukan. Nah, itu inside leg. Saya kira inside leg itu sudah dilakukan. Tadi ada rencana pertemuan. Itu bagian daripada koordinasi kebijakan. Nah, kemudian yang diperhatikan juga outside leg daripada kebijakan ini ya. Bahwa kebijakan ini harus segera dideliver kepada masyarakat. Ya, dengan satu syarat, kode dan tupoksi yang sama. Gitu. Jadi kalau kita menerapkan tadi ada beberapa daerah level 2, tentu level 2 bahkan berbeda treatmentnya dengan level 1. Pasti. Nah, itu harus tegas begitu ya.
Dan yang ketiga, saya kira ya dari sisi dampak daripada kebijakan ini terhadap ekonomi ya tentu sangat kita harapkan ya. Kalau dari sisi ekonomi saya kira ini ada hal yang sangat positif ya. Kenapa positif? Karena memang ya sudah sekian lama sektor-sektor yang terkait mobilitas itu kering dari sisi pergerakan dan pertumbuhannya begitu ya. Saya ambil contoh misalkan sektornya Pak Kadis, pariwisata, jasa akomodasi ya, misalkan itu. Kita tahu di bulan November ini sudah mulai naik nih Pak Kadis, sudah 37% ya tingkat penghunian kamar hotel. Nah itu tanda-tanda kan. Kemudian transportasi juga saya lihat sudah meningkat trafiknya ya, sudah naik sekitar 50% dibandingkan periode pada masa PPKM kita level 3 bulan Juli. Nah ini adalah impact yang bagus gitu ya. Sebenarnya tidak perlu ada keraguan daripada masyarakat kalau mereka juga bisa memahami ya tidak ada hambatan sepanjang kita membekali diri dengan protokol kesehatan yang baik kan begitu. Ya karena kan tidak kelihatan nih virus ini. Kan gitu. Oleh karena itu ya saya juga berharap kalau kita ingin menjamin sustainability ekonomi ini, tolong baik itu masyarakat maupun juga pelaku usaha harus komit ya. Saya meminta juga kepada aparat penegak hukum bahwa ya tempat-tempat wisata yang terbukti lalai itu diberikan juga sanksi ya. Jangan dianggap kemudian hal semacam ini dianggap sepele ya. Satu sisi berteriak ya kita tahu lah di Satgas ya Pak Kadis ingin segera dibuka, ingin PPKM dibatalkan dan sebagainya. Tetapi tidak membekali diri dari sisi institusi bisnis ya. Nah itu yang saya kira tidak kita hendaki karena kita ingin menjaga momentum ini Kang Budi bahwa cukuplah sampai dengan September kemarin lah di bulan November, Desember ini ya, dan sampai ke tahun depan kita tidak mengalami lagi kasus-kasus yang memaksa kita untuk bersikap agak ketat gitu ya gitu. Karena di depan mata kita ini ada lagi satu. Kalau kata orang sudah masih on tohod Bu. Namina Omikron Pak. Sebelum deh ya deh. Ini menanti. Tapi ini nih yang harus kita kita melindungi diri kita. Yang tadi kata Bapak-bapak dan Ibu sampaikan bagaimana cara melindungi ya kita harus terjaga imunitas kita dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Tapi sateuacan dilajengkeun Ibu Bapak sadayana urang ngiklan heula manawi. Sumangga. Hatur nuhun, salam sehat, sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alah gitu cenah Kang Yudi. Mohon Bu. Jangan panik, ayo orang piknik cenah. Divaksin lah, kan bisa ulin. Ayo divaksin. Itu saamangnya. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan ni butuh kejujuran, teu bisa sambarangan gumantung kepentingan. Brubrak dina dialog kesangkan berat masalahna, jujurna silih asah-asih asuh, sangkan berat masalahna rakyat jeung pamarentah. Brubrak sangkan
puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mi butuh kejujuran